Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada makhluk paling mulia. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita peroleh syafaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama beberapa kali pengajian kita sudah sampaikan tanda-tanda besar dari datangnya hari kiamat, dan terkait dengan hari kiamat pun sudah kita sampaikan. Maka selanjutnya masuk pada an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Kalau tiupan sama kita maklum, itu tiupan lah. Nah, sangkakala itu alat tiup yang mengeluarkan bunyi. Biasanya yang terbuat dari kerang laut atau dari tanduk hewan. Kalau kita lihat film-film perang tempo dulu, kan ada trompet yang ditiup menunjukkan akan terjadinya perang. Itulah sangkakala. Nah, tapi yang pasti bahwa sangkakala yang nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil tentu bukanlah seperti sangkakala yang kita contohkan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma yajibul imanu bih an-nafkhu fis-sur, di antara yang wajib diimani adalah tiupan sangkakala itu. Artinya kita mesti yakin, wajib percaya bahwa kelak akan terjadi tiupan sangkakala ini.
malaikat yang bertugas, yaitu malaikat Israfil, akan meniupkan sangkakala itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah terkait tiupan sangkakala ini berdasarkan firman Allah sendiri di dalam Al-Quran, ditambah lagi nanti hadis Nabi. Firman Allah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah trompet sangkakala, lalu matilah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kiamat itu diawali dengan ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala, maka segala yang ada nyawanya, seluruh yang masih hidup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, akan mati. Nah, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang masih hidup mati semua. Lalu yang sudah mati memang bagaimana, Ustaz? Yang memang sudah mati pun ya, maghsyian alaihi, dia akan pingsan. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah mati itu kan ruhnya masih ada, ruhnya tetap hidup, jasadnya ya sudah mati. Nah, yang masih hidup tadi, ruh dan jasadnya masih ada. Ditiuplah sangkakala ini, matilah ini. Tapi yang memang sudah mati macam kita lah. Nanti yang memang sudah mati, roh kita itu kan hidup terus, ada terus. Nah, ketika ditiup sangkakala, roh kita itu pun istilahnya break, stop. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiupan pertama. Nah, ini disebut juga dengan istilah nafkhul fana atau nafkhus sa'i. Tiupan memusnahkan yang ada, mematikan yang hidup, atau disebut juga tiupan mematikan. Kenapa? Karena nanti ada lagi tiupan kedua, disebut dengan nafkhul ba'thi, tiupan membangkitkan. Jadi yang sudah mati tadi semua bangkit lagi. Kapan itu? Setelah ditiupkan tiupan yang kedua pada trompet sangkakala itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Kita kembali lagi. Ditiup trompet sangkakala, maka mati semua yang ada di langit dan di bumi. Ini tiupan pertama, semua yang hidup akan mati, dan yang memang sudah mati, di mana arwah mereka di barzakh itu akan dipingsankan istilahnya, atau disetopkan, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka ini adalah para malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel atau malaikat maut. Inilah yang disebut dengan ru'asaul malaikah, penghulu malaikat. Jadi 4 serangkai inilah pembesar dari kalangan malaikat. Jadi ketika itu malaikat ini, waktu ditiupkan sangkakala, mereka tidak mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika ditiupkan sangkakala mereka tidak mati, sementara malaikat-malaikat yang lain mati, karena malaikat juga hidup. Nah, sebahagian menambahkan termasuk para nabi, ketika itu bahwa arwah mereka itu tetap hidup, artinya tidak di-stop sebagaimana arwah-arwah yang lain yang di-stop atau dipingsankan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu kapan mereka ini mati, para malaikat? Disebutkan setelah ditiup sangkakala, udah mati semua, barulah mereka nanti mati juga. Artinya apa? Ini adalah makhluk yang akhir-akhir mati, yang akhir-akhir mati. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, dari 4 ruasa penghulu malaikat ini, yang paling akhir sekali itulah justru malaikat maut. Kenapa? Karena yang lain itu yang masih hidup mati, pada saat ditiupkan sangkakala itu juga tugas malaikat maut mencabutnya. Yang masih hidup cabutnya ruhnya, mati. Mati semua, tinggallah malaikat-malaikat yang penghulunya tadi, barulah ditarik juga satu persatu. Matilah malaikat-malaikat Mikail, Israfil, Jibril. Kemudian terakhir baru malaikat maut Israel yang wafat. Nah, sehingga terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait matinya malaikat Israel, siapa yang mencabut nyawanya. Kalau yang lain mati, malaikat Israel yang mencabut. Ada 2 pandangan ulama.
Sebahagian ulama berpandangan bahwa khusus untuk malaikat Israel itu Allah yang langsung mencabut nyawanya tanpa perantara siapapun. Tapi ada satu lagi pandangan sebagian ulama yang lain, bahwa malaikat Israel yang terakhir wafat itu nyawanya dia cabut sendiri. Saya pernah sampaikan ini, lalu ada orang bertanya, Ustaz, kalau malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, apa itu tidak namanya bunuh diri? Sementara bunuh diri itu dilarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu apa yang terjadi nanti itu bukan perbuatan bunuh diri. Kenapa? Karena memang atas perintah Allah, hei malaikat Israel, karena semua sudah mati, kau juga harus mati, cabut nyawamu sendiri. Ini bukan bunuh diri namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu maka ketika itu Bapak Ibu, berhentilah kehidupan, karena tak ada lagi hidup. Makhluk-makhluk yang hidup dikekalkan oleh Allah seperti roh, itu pun disetopkan kehidupannya. Istilah para ulama, dipingsankan. Karena yang namanya ruh itu tak mati-mati. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditiupkan pula sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama tadi tiupan untuk mematikan yang hidup, maka sangkakala yang kedua ini nanti adalah tiupan untuk menghidupkan yang mati tadi, dibangkitkan untuk menjalani proses akhirat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ditiup, sangkakala yang kedua tentu harus dihidupkan dulu yang meniupnya, yaitu malaikat Israfil. Sementara tadi sudah mati semua. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghidupkan para malaikat tersebut terlebih dahulu, termasuk malaikat pemikul arash, malaikat penjaga surga, penjaga neraka, dan seterusnya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah hidup malaikat-malaikat tadi, maka ditugaskan kembali kepada malaikat Israfil, sebagaimana ayat ini, ayat surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 68. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali sangkakala untuk tiupan yang kedua. Nah, kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata summa kemudian itu berjarak antara yang pertama dan yang kedua. Kalau pakai fa lalu, itu tak berjarak, tak berjarak. Aku makan, fa syaribtu, lalu minum, pakai fa, itu artinya habis makan langsung minum. Tapi kalau summa, aku makan, minum,
Itu habis makan tidak langsung, mungkin 3 jam lagi, mungkin 10 jam lagi, mungkin besoknya baru minum. Nah, ayat ini juga sama, maka menggunakan kata summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pula lah trompet sangkakala itu untuk tiupan berikutnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya berapa? Jaraknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanah, 40 tahun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun jarak antara tiupan sangkakala pertama yang mematikan semua yang hidup dan dengan tiupan sangkakala kedua yang menghidupkan dan membangkitkan kembali semua yang sudah mati tadi. Lama Pak, 40 tahun. Artinya dalam masa 40 tahun itu tidak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tapi itu bukan sesuatu yang aneh, biasa saja. Kenapa? Karena sebelum Allah ciptakan seluruh makhluknya, hanya Allah yang ada. Kehidupan tidak ada, makhluknya belum ada. Nah, ketika itu nanti kehidupan tidak ada, tapi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkannya kan tetap ada. Aras tetap ada ketika itu. Sorga, neraka, walaupun malaikat penjaga sorga dan penjaga neraka karena mereka ini hidup, sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana disebutkan bahwa jarak antara keduanya itu adalah 40 tahun. Allah, lama rupanya. Kemudian kenapa ketika itu tidak ada kehidupan? Karena memang semua yang ada itu mesti binasa, mesti punah dahulu, selain dari yang dikekalkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap segala sesuatu yang ada binasa, punah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain dari Allah serta makhluk-makhluk yang Allah sempurnakan, kekalkan, Allah kekalkan seperti aras, kursi, lauh mahfuz, qalam, surga, neraka, itu tetaplah dia. Nah, pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua itu, wa dzalika ba'da an ya'murallahu as-sama' an tumtir. Setelah Allah perintahkan kemudian kepada langit untuk menurunkan air, menurunkan hujan, maka turunlah air pada saat itu. Fayumbituna minha kama yambutul, maka bangkitlah darinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semua yang sudah mati tadi bangkitlah kembali. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada tema berikutnya, yaitu tentang berbangkitnya. Nah, ini tiupan sangkakala
atau tiupan trompet sangkakala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tadi dari ayat Al-Qur'an, ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat Rasul menceritakan tentang hari akhir, kata Nabi, fayabqa syirarun nas fi khiffatit tayr wa ahlamis siba' la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathalu lahumus syaitan. Kata Nabi, di akhir zaman nanti maka hanya tinggallah orang-orang jahat saja, karena orang-orang yang baik yang ada imannya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Mereka tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak kenal mana yang mungkar, tak tahu lagi. Karena orang-orang jahat semua tak tahu, baik itu tak tahu. Lalu setan akan muncul, menjelma kepada mereka, fayaqul ala tastajibun. Lalu mereka bertanya, orang-orang jahat yang masih hidup di akhir zaman ini, pada detik-detik atau pada saat-saat menjelang hari kiamat, mereka bertanya kepada setan. Setan tadi menjelma. Kata mereka, apa yang kau suruh untuk kami lakukan? Kata setan, ya kalian sembahlah, kalian sembahlah selain Allah, kalian sembahlah tuh patung-patung itu, awsan, kalian sembahlah berhala-berhala itu. Jadi pada saat seperti itu, wahum fi dzalika darrun rizquhum hasanun aisyuhum. Ketika itu rizki mereka sedang melimpah, kehidupan mereka sedang sejahtera. Ini orang tak merasa ini bahwa padahal sebentar lagi akan ditiup sangkakala pertama. Maka mereka pun menyembah daripada berhala atau patung-patung yang disuruh oleh setan untuk disembah. Thumma yunfakhu fis-sur, lalu ditiupkanlah sangkakala. Maka terkejutlah mereka yang masih hidup. Fala yasma'u ahad illa asghalitan wa rafa'alitan. Tidak ada satupun yang mendengar kecuali langsung tergeletak, mati. Nah, itulah tadi sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa, ditiupkan sangkakala, langsung setiap yang mendengar suara trompet itu tergeletak, mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda ibilih qala fa yas'aqu wa yas'aqu an-nas, rawahu Muslim. Ini orang yang mendengar yang pertama sekali adalah orang yang sedang bersama piaraannya, ternaknya. Begitu dia pertama sekali mendengar mati, maka diikutilah oleh seluruh manusia yang lainnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka Imam An-Nawawi menjelaskan, kata Imam Nawawi, wa ya safhatul unuq
Ma'nahu yakunu fi sur'atim ila syurur wa qadai syahwat wal fasad katayaran fil udwan wa dhulmi ba'dihim ba'dan fi akhlaqis siba'. Mereka orang-orang yang masih hidup di akhir zaman itu, tinggal orang-orang jahat itu, mereka ini cepat kali kalau mau berbuat keburukan, kalau mau memperturutkan syahwat, dan mereka itu akhlaknya seperti binatang buas ketika itu, senang bermusuhan dan saling menzolimi satu sama lain. Nah, itulah makanya sebagaimana yang kita sebut bahwa tidak merasakan hancurnya alam semesta itu yang merupakan yang terjadi pada saat kiamat, kecuali tinggal orang-orang jahatnya saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas dasar firman Allah dan hadis yang sahih, wajiblah kita imani, mesti kita yakini. Lalu bagaimana kalau orang tidak beriman, tak yakin dengan adanya tiupan sangkakala, bahwa ketika ditiup tiupan yang pertama mati, yang hidup tiupan kedua dibangkitkan kembali? Nah, ini bahaya, rusak akidahnya ini. Dan kalau memang tanpa takwilan dia mengingkari adanya tiupan ini, maka itu menyebabkan kafir sudah. Apa sebab kafir? Karena salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada hari kemudian. Hari kemudian itu awalnya mana? Kan ada awal. Kapan baru disebut dengan hari kemudian? Kalau sekarang belum. Kita mati nanti belum juga. Terjadi tanda-tanda kiamat nanti belum disebut hari kemudian, Pak. Kapan disebut hari kemudian? Nah, ini para ulama kita mengatakan bahwa yang disebut dengan hari kemudian itu awalnya adalah dengan ditiupkannya sangkakala kedua. Ditiupkan sangkakala pertama, mati semua yang hidup, hancur alam dunia. Ini masih dunia, belum hari kemudian, masih hari dunia, Pak. 40 tahun itu tidak ada kehidupan. Baru kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan lagi. Inilah baru dihitung hari kemudian, yaum akhir, hari akhirat, yaum akhir. Inilah awalnya. Nah, dan itu dimulai dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, jadi Bapak Ibu, memang malaikat Israfil itu tugas utamanya ini. Apa itu? Meniup sangkakala. Tapi jangan dianggap sebelum datang masa meniup, malaikat Israfil itu tak punya tugas, nganggur dia sekarang. Akan kita, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, terus malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat. Jadi kalau belum kiamat, belum tiup sangkakala, apakah malaikat Israfil itu kemudian nganggur? Tidak, Bapak Ibu. Ini tugas pokoknya, tugas utama. Malaikat Israfil itu 4 serangkai tadi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pembesar, penghulu dari seluruh malaikat-malaikat yang jumlah mereka itu hanya Allah yang tahu, tapi lebih banyak dari jumlah manusia. Nah, apa
Apa tugas mereka? Banyak tugas-tugas yang lain. Mendampingi malaikat Jibril, mendatangi orang-orang yang soleh. Ketika orang-orang soleh mau mati, mereka mendatangi, turun pada waktu-waktu tertentu membawa rahmat. Mereka ini pemimpinnya. Nah, jadi jangan anggap bahwa malaikat Jibril setelah wafat Nabi Muhammad nganggur karena tak ada tugasnya lagi, sebab tidak ada wahyu yang diturunkan setelah Nabi Muhammad wafat, karena Nabi Muhammad lah Nabi terakhir. Nah, begitu juga malaikat Israfil sebelum datang kiamat, belum ada tugasnya sehingga dia nganggur. Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya semua kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di langit di bumi itu akan mati nanti, akan binasa. Sama macam kita, tinggal menunggu giliran saja. Siapa gilirannya duluan? Yang terakhir, paling akhir pun akan mati juga, akan binasa. Demikian kita sediakan waktu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Tadi Ustaz, kehidupan sangkakala pertama, kedua itu jaraknya 40 tahun. Iya. Itu 40 tahun waktu dunia apa 40 tahun waktu akhir? Ya. Jadi ditiup sangkakala yang pertama itu masih dunia, belum hari kemudian. Maka semua yang hidup di dunia, di langit atau di bumi, mati. Nah, oleh karena ini masih dunia, maka yang dimaksud adalah 40 tahun dunia. Sebab yang tadi disampaikan, baru dikatakan hari kemudian, akhirat adalah justru setelah ditiup sangkakala yang kedua, bangkitlah semua yang udah mati itu. Nah, itu baru mulai hitungannya, udah pakai hitungan alam akhirat. Karena hitungan alam akhirat ini berbeda. Satu hari di akhirat kalau dihitung di dunia, nah itu lamanya 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, bagi orang-orang yang baik, nah, waktu yang panjang itu, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, itu ya, tidak dirasa. Nah, kenapa? Ya, karena itu akhirat. Ya. Supaya orang yang dapat nikmat lebih panjang merasakan kenikmatan, dan supaya orang yang dapat siksaan lebih lama dia merasakan siksaan itu. Nah, makanya ya, kalaulah direnung-renungi, rugi kalilah orang yang menggadaikan kehidupan akhirat demi kehidupan dunia. Diraihnya kenikmatan dunia, satu hari di dunia itu baru 1/1000 hari, 1/1000 hari di akhirat, tapi dia gadaikan saya.
Nah, jadi itu hitungannya 40 tahun antara tiupan pertama dan kedua, itu hitungan dunia, karena akhirat baru dimulai setelah tiupan kedua. Ya, dibangkitkan kita lagi semua. Insyaallah pada pengajian berikutnya itu sesuai dengan urutannya, itu hari berbangkit. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, waktu Isya pun masuk. Kita tutup dengan doa sina. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.